Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Majtalim yang berbahagia, Pak ini insyaallah abasu li kitab Sirrul Asrar di Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bicara tentang masalah ruh, masalah hubungan ruh dan zikir ya. Bagaimana kita melatih, mengingatkan kembali kepada ruh kita betapa ma'rifatullah itu sangat penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan salah satu cara untuk menjadikan ruh kita mawas diri kepada, atau dengan kata lain diri kita, nafsun ya, diri kita supaya benar-benar bersatu dengan ruh ya, bersatu dengan ruh. Kenapa? Dalam arti di sini nafsu kita, jadi diri dalam arti nafsu. Karena ketika Allah meniupkan ruh kepada jasad kita pada jabang bayi, ruh kita ditanya tentang alastu birabbikum, betulkah aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu kita menjawab di alam ruh, qalu bala syahidna, kami bersaksi betul sudah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian Allah, kata Syekh Abdul Qadir, jadi melupakan kita tentang jati diri hanya dengan satu magnet bahwa Tuhan itu pasti ada, sehingga fitrah manusia itu selalu ingin mencari Tuhannya, ingin mengenal Tuhannya. Itu fitrah manusia yang timbul. Begitu kita hidup, kita melihat lingkungan kita dengan ruh kita ini, kita melihat, mendengar, berfungsi semua alat indrawi kita melihat kehidupan dunia ini, sehingga akhirnya kita menjadi terkejut dan tergoda dengan kehidupan dunia ini. Maka saat itu timbullah keadaan-keadaan ruh yang disebut di dalam Al-Quran seperti keadaan ruh itu ialah amaratum bisu'i, yang dikenal dengan istilah an-nafs. Ketika ditiupkan tadi jadi alam manusia, nama ruh itu sudah berganti menjadi yang disebut dengan an-nafs. An-nafs di sini adalah diri. An-nafs di sini adalah diri. Seperti misalnya firman Tuhan, ya ayatuhan nafsul mutmainah. Di situ Allah memanggil dengan kata-kata an-nafs, bukan lagi ruh. Kenapa demikian? Karena ketika ruh sudah bercampur dengan jasad ini, terjadi di situ aplikasi duniawi yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tercemarlah ruh itu sehingga diri kita menjadi bernafsu kepada kehidupan ini. Nah, karena bernafsu yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan ruhan jasadan atau ruhan jasmanian ya, ruhan jasmanian ya. Ruh yang jasmani atau yang disebut dengan an-nafs atau yang disebut dengan diri kita. Nah, ketika itu Nabi Yusuf hendak tergoda dengan Juleha. Lalu beliau mengatakan dalam Al-Quran kalimat wa ma ubarri'u nafsi. Nah, tidaklah aku ini tidak akan bebas ya, wa ma ubarri'u nafsi, tidak bisa aku ini melepaskan diriku, artinya aku tidak bisa melawan diriku ini sebenarnya. Inna nafsa la amaratum bisu'i, sesungguhnya diriku ini, diriku ini maksudnya diri beliau Nabi Yusuf alaihissalam, la amaratum bisu'i, dipengaruhi oleh hawa nafsu yang sangat jelek sekali, yang cenderung untuk melakukan perbuatan maksiat, yaitu berzinah pada saat itu. Nah, untung saja kata Nabi Yusuf, illa ma rahima rabbi, kecuali karena rahmat Allah lah sehingga aku pun jadi selamat, tidak jadi maksiat. Nah, itu adalah beliau menyebut diri itu dengan kalimat an-nafs, karena memang dalam bahasa Arab an-nafs itu sendiri artinya diri.
Jadi pada saat itu diri kita terpengaruh dengan sesuatu yang sifatnya duniawi atau kemaksiatan. Nah, karena itu akhirnya di sini juga ada nafsu marhamah ila marrahima rabbi, kecuali rahimnya Allah. Nah, nafsu yang sudah marhamah, yang diberikan rahmat oleh Allah, itu menjadi bagus dan senang. Inilah yang nanti akhirnya naik kepada tingkat atau makam nafsu mutmainah, sehingga ketika mati dipanggillah nanti ya ayat Tuhan nafsul mutmainah oleh para malaikat menggunakan firman Allah seperti itu. Jadi kematian orang beriman itu dengan panggilan itu ya rumusnya. Kembali kepada persoalan tadi, ketika itu ruh kita atau ruh yang jasmaniah ini sudah, ruh yang menjadi jasmani tubuh ini disebut dengan anafs, diri kita. Nah, ini diri yang sejati kita. Kalau Anda ingin tahu diri Anda itu apa, inilah diri Anda. Jadi kalau Anda ingin mau mengenal diri, pemahamannya seperti itu. Nah, pada saat seperti demikian ada persoalan lagi. Diri kita ini selalu berbiang diri dengan seringkali suka berbuat maksiat. Bagaimana kita membersihkan diri kita ini supaya menjadi orang yang suci, yang bersifat rohani, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sifat ruh ruwani, yaitu pada makom ruh ruwani. Ruh ruwani ini artinya kecenderungan diri kepada ruh, cenderungan diri pada ruh kita asli. Ruh kita asli itu ma'rifatullah, yaitu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara supaya hidup kita ini secara otomatis, jadi kita tidak hanya melawan dunia maksiat, dunia yang bertentangan dengan Allah itu secara logika saja. Karena kalau hanya dengan logika saja terlalu banyak tikamannya, terlalu banyak serangannya. Nanti kita digoda oleh duniawi ini cenderung berbuat maksiat. Kita nanti asik ngobrol, ujung-ujungnya kita menggibah orang, gitu kan. Duduk juga kita belajar agama, ujung-ujungnya nanti bisa-bisa akhirnya ngomong-ngomong sama teman menggibah orang. Oh, si anu berarti salah, si anu berarti ini berarti itu bahaya ini. Banyak sekali kan godaan dosa. Karena Allah sendiri berfirman ju'ina linasi hubus syahwati minan nisa wal banin ya. Nah, karena itu untuk memahami ruh dan mengenal diri kita perlu cara-cara yang sifatnya bagaimana otomatis. Secara otomatis kita menjadi orang yang atau diri kita ini bersifat rohani, bukan bersifat nafsi ya. Nafsi atau yang bersifat itu amaratum bisu, yang jelek atau cenderung kemaksiatan, tapi bersifat rohani ya. Ini luar biasa. Tanpa sadar kita bisa mengumpat orang, mencela orang, mencari-cari kesalahan orang, asik nonton TV ya. TV-nya tentang cerita-cerita isu tentang artis apa, akhirnya kita ikut membelah dan menggibah orang tanpa sadar, atau memfitnah orang, nauzubillah min dzalik. Dosa-dosa yang tidak ketahuan, atau kita mengaku merasa hebat diri kita tanpa sadar. Sum'ah kita, hanya persoalan beberapa hal, kadang-kadang hanya sepele saja, hal yang bersifat duniawi. Misalnya kita berbicara tentang sebuah sepeda motor ya, kendaraan ya, roda dua ini bagus mana antara merek ini dengan merek ini, menurut saya punya saya ini merek ini. Akhirnya kita berdebat atau ya setidaknya berdiskusi dengan teman, akhirnya kita mencela A dan B, akhirnya kita membangga-banggakan diri kita karena memakai merek tertentu tanpa sadar. Dosa-dosa itu menggenggam manusia sedemikian rupa. Maka kita perlu hal yang bersifat kekuatan batiniah ya, kekuatan batiniah diri, menggunakan kekuatan batiniah yang diistilahkan lain adalah kuatur ruh ya, kekuatan ruh, kekuatan batin kita. Bagaimana caranya sehingga kita ruh? Karena itu Nabi Isa itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran fa'ayatnahu biruhil qudus, kami kuatkan Isa itu dengan ruh yang suci. Maksudnya ruh suci di sini, ruh di sini adalah kekuatan, himmatul aliyah, semangat yang tinggi, sehingga secara otomatis kemaksiatan itu bisa kita hilangkan dari hadapan kita.
karena begitu besar godaan dunia ini. Juyina linasi hubus syahwati minan nisa wal banin, dihiasi manusia itu dengan linasi hubus syahwati minan nisa, kecintaan akan hawa nafsu. Oh, itu luar biasa. Hubus syahwati minan, keadanya syahwat ya kepada wanita. Pantas kita kalau melihat wanita pasti kita terkejut, apalagi cantik gitu kan. Nah, itu terjadi terus menerus dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menghadapinya kalau hanya dengan logika saja dan menahan diri? Perlu kekuatan ruh. Nah, perlunya kekuatan ruh dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani mengajarkan beberapa cara persoalan bahwa salah satu yang perlu dilakukan terhadap pendidikan ruh ini, atau yang disebut dengan menimbulkan kekuatan ruh batinnya, sehingga tadi itu kemaksiatan secara otomatis dapat kita lawan. Beliau mengatakan beberapa persoalan bagaimana supaya kita pandai berzikir kepada Allah. Dan berzikir itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, jangan hanya di hati saja, tapi juga di lisan. Coba lihat, wa huwa ayyakuna jakiri ala wudu'in tamin. Dan dia menghendaki, atau hendaklah seseorang itu, bagi orang-orang az-zakir itu adalah orang yang berzikir ya, orang yang berzikir la ilaha illallah misalnya zikirnya, ala wudu'i tamin, yaitu hendaklah dia atas atau berwudu secara sempurna. Jadi kalau bisa berzikir lisan, ini berzikir lisan ini hendaklah dia berwudu. Nah, kalau bisa ya, kalau tidak, saya tidak mau ya enggak apa-apa. Nah, supaya mudah kita berwudu, mungkin tidak harus mengambil wudu lalu kita duduk berzikir. Mungkin sebagian orang itu sulit. Jika itu sulit, nah, kalau orang yang tidak sulit tidak ada masalah berwudu. Yang paling mudah itu biasanya habis sholat. Nah, habis sholat itu kan bagus biasanya wiritan kita. Jadi habis sholat kita baca wiritan apa, seperti di masyarakat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Itu bagus sekali zikir-zikir wiritan itu. Nah, wiritan ini dianjurkan sekali oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu bacaan yang dinyaringkan. Kalau tidak pandai wiritan ya tidak hafal. Saya banyak itu tidak hafal bacaan-bacaan yang biasa dibaca itu. Lakukan saja kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Yang mudah dihafal gitu kan. Nah, ini hebatnya Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Nah, kemudian apa? Wa ayyazkara bidarbin sadidin wa sautin qawiyyin. Maka hendaklah berzikir itu dengan pukulan yang keras, sekeras-kerasnya ya, dengan kuat, dengan semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting dikeraskan, kata beliau. Itu mendidik ruh kita. Hatta yahsula anwar ya, sehingga mencapai anwarul jikri ya, sehingga sampailah kepada mendapatkan cahaya zikir. Jadi cahaya zikir itu, orang yang berzikir seperti itu akan mendapatkan cahaya zikir fi bawatini zakirin, yaitu pada batinnya orang-orang yang berzikir. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan cahaya zikir, bagaimana caranya? Mengasah diri agar bercahaya diri kita, bercahaya zikir kita, menembus zahir dan batin. Maka dinyaringkanlah zikir itu, nyaringkan. Inilah metode yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, nanti kalau sudah anwar zikir itu timbul, cahaya zikir itu, nanti akan otomatis di mana saja kita berada nanti mengingat Allah, tanpa sadar kita mengingat Allah. Dan kalau sudah mengingat Allah tadi, yang maksiat-maksiat itu dapat terbendung kita. Bagaimana mungkin kita ke tempat maksiat berjalan kalau kita ingat kepada Allah? Bagaimana mungkin kita berbuat maksiat nantinya kalau di dada kita tanpa sadar, di mulut kita terucap kalimat-kalimat zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hebatnya sebuah metode dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa tasiru qulubuhum ahya'an bihajihil anwar. Maka jadilah hati mereka hidup. Jadi menghidupkan hati
bagaimana caranya menghidupkan mati itu, menghidupkan jiwa itu, menghidupkan hati itu, yaitu dibuktikan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hayatan abadiyatan ukrawiyatan, yaitu kehidupan yang abadi yang bersifat ukrawi. Jadi zikir itu menghasilkan cahaya yang abadi, yang ukrawiyah. Kama qala Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yazukuna fihal mauta illal mautatal ula. Tidaklah mereka akan merasakan padanya kematian melainkan kematian yang pertama. Ini mengingatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jalin, nanti kalau kita meninggal dunia, kalau ingin meninggalnya mudah, hendaklah sering-sering menjahirkan zikir. Ini salah satu fungsi ya. Saya tidak membahas, misalnya terlalu jauh atau terlalu panjang mungkin penyampaiannya. Paling tidak kematian itu nanti kembali tadi tuh, bila sudah kita cenderung kepada ruhani, ya, ruh ruhani, diri kita, nafs kita ini cenderung kepada ruhnya aslinya, ruh aslinya, yaitu ruh yang sudah diajarkan Allah ma'rifatullah, nuraninya, ruhaninya, maka dia akan tercipta diri yang sifatnya tenang. Maka pada saat nanti sampai umur Anda, malaikat datang kepada Anda dengan lemah lembut. Dia akan mengatakan kepada diri Anda, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai diri yang tenang, nafs itu, di situ nafs diri yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan tenang. Begitu. Tapi kalau orang-orang jolim, kalau Anda gelap ya, tidak ada cahaya zikir di dalam hati Anda, maka para malaikat akan berkata kepada Anda, akan apa? Makanya di dalam Al-Quran itu ada ya, misalnya dalam Quran surah Al-An'am ya, walau taro, andaikan engkau tahu, walau taro ya, idz zalimuna fi ghamaratil maut, ketika sakratul maut itu datang kepada mereka, hentakan sakratul maut itu luar biasa. Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat itu memukulkan dengan keras tangan mereka kepada orang-orang zalim ya, dan orang-orang kafir juga dalam Al-Qur'an. Akriju ampusakum, keluarlah wahai diri kalian, keluarlah diri kalian dari jasad ini, keluarlah dirimu dari jasad ini. Subhanallah, ini panggilan nafs kepada ruh yang ada di dalam jasad kita. Subhanallah. Kalau itu berarti tersiksa kematiannya, sakit. Makanya Nabi mengatakan mati itu lebih daripada 300 kali bacokan pedang. Nauzubillah. Ini untuk orang-orang jolim dan orang-orang kafir ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kenapa demikian? Ya karena mereka dikeluar. Nanti banyak sekali riwayat-riwayat hadis bagaimana keadaan orang yang beriman dan tidak beriman itu, atau yang jolim itu, perbedaannya waktu keluar kematiannya, waktu mereka dimatikan. Mereka akan merasakan hentakan yang pertama pada kematian mereka. Nah karena itu, salah satu yang diketahui oleh malaikat adalah melihat orang beriman itu melewati cahaya anwar. Kalau anwarnya besar, itu menunjukkan anwarul zikir, atau anwar yang sifatnya mengingat Allah, cahaya yang mengingat Allah, atau cahaya yang menunjukkan abadiyatan. Maka malaikat akan sangat beradab datang kepada seorang untuk mencabut nyawanya. Tapi kalau di dalam ruh, atau ruh itu bercahaya kegelapan, kejoliman, kezaliman, malaikat akan kasar datang kepada manusia itu. Nauzubillah. Nah karena itu pentinglah kita menjahirkan wirid-wirid kita, ucapan kita, atau membaca Al-Quran, dinyaringkan, dikeraskan, diucapkan, dilapaskan. Jangan dalam hati itu tidak membaca Quran. Makanya qara'a, faqra Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Qara'a di situ adalah melapaskan, membacakan dengan keras ya. Tapi kedengaran orang itu apa? Kedengaran orang ya. Apalagi di rumah kan, apalagi di rumah ya, keraskan aja bacaan Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sebuah aplikasi antara diri kita, nafs, ruh kita. Mengertilah kita ruh dan diri, hubungan antara ruh dan diri, dan apa yang harus kita lakukan terhadap diri, termasuk berzikir kepada Allah ya dengan keras, suara keras itu sangat penting sekali.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.